Innahu min Sulaiman Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya, kali ini ada sebuah kisah yang tak kalah menarik, yang insya Allah akan menginspirasi Anda hari ini. Dan jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol lonceng agar tak ketinggalan berita terbaru channel ini. Berikut kisahnya, selamat mengikuti. Jad adalah seorang bocah berusia 7 tahun di era tahun 40-an. Dia tinggal bersama keluarganya di salah satu apartemen pada sebuah kota di Prancis. Keluarganya Yahudi yang taat dan berpendidikan tinggi. Ibunya seorang profesor di universitas terkemuka di Prancis kala itu. Di salah satu sudut lantai dasar apartemen yang ia tinggali, ada sebuah toko kecil serba ada yang menjadi tempat bagi warga sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, termasuk keluarga Jad. Toko itu milik seorang berkebangsaan Turki, Ibrahim, berusia 67 tahun. Seorang yang sangat sederhana, bahkan dari kalangan berpendidikan tinggi. Jad kecil hampir setiap hari berbelanja di toko ini. Bila berbelanja, selalu tanpa sepengetahuan Ibrahim. Setidaknya begitu persangkaannya. Diam-diam ia mengambil sebuah permen coklat. Sampai suatu hari ia lupa mencuri coklat tersebut. Ketika melangkah meninggalkan toko, Ibrahim memanggilnya dan berkata, "Jad, kamu lupa sesuatu." Jad kecil memeriksa belanjaannya, tetapi tidak ada menemukan sesuatu yang terlupakan. "Bukan itu," kata Ibrahim. "Ini," sambil memegang coklat yang biasa diambil Jad. Tentu saja Jad kaget dan ketakutan. Takut bila Ibrahim menyampaikan hal memalukan tersebut ke orang tuanya. Reaksinya bengong dan pucat. "Tidak apa-apa nak, mulai hari ini kau boleh mengambil sebuah coklat gratis setiap berbelanja sebagai hadiah. Tapi berjanjilah untuk jujur mengatakannya," kata Ibrahim sambil tersenyum. Sejak hari itu, Jad menjadi sahabat Ibrahim. Dia tidak hanya datang menjumpai Ibrahim untuk berbelanja, tetapi juga menjadi tempat bercerita dan menumpahkan keluh kesahnya. Bila menghadapi suatu masalah, Ibrahim adalah orang yang pertama diajaknya berbicara, dan apabila itu terjadi, Ibrahim tidak pernah langsung menjawabnya, namun selalu menyuruh Jad untuk membuka halaman sebuah buku tebal yang tersimpan di sebuah kotak kayu. Ibrahim akan membaca 2 halaman tersebut tanpa suara, kemudian menjelaskan jawaban dari masalah yang dihadapi Jad. Hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 17 tahun, sampai suatu ketika salah seorang anak Ibrahim mendatangi Jad dan memberikan kotak tersebut kepadanya sembari membawa berita yang sangat menyedihkan. Saat itu Jad telah menjadi pemuda. Ibrahim, sahabat sejatinya, telah wafat. Kotak berisi kitab itu diterimanya penuh haru. Jad memperlakukannya dengan takzim sebagaimana representasi Ibrahim. Suatu ketika saat ia berhadapan dengan suatu masalah pelik, ia mengambil kotak dan membuka kitab yang ada di dalamnya, sebagaimana yang sering ia lakukan dengan Ibrahim. Ternyata kitab itu bertuliskan huruf Arab. Ia pun memohon kepada temannya yang berkebangsaan Tunisia untuk menjelaskan makna dari 2 halaman yang dipilihnya secara acak. Sang teman ini pun kemudian membacakan makna tulisan itu. Sungguh, apa yang disampaikan sahabatnya seakan bagai jawaban khusus bagi masalah yang sedang ia hadapi. Jad lalu bertanya kepada sahabatnya, "Ini kitab apa sahabatku?" "Al-Quran, kitab suci umat Islam." Kaget dan takjub Jad mendengar hal tersebut. Ia langsung bertanya bagaimana syarat untuk menjadi seorang muslim. Dijawabnya oleh si Tunisia, "Mudah, syahadat dan berusaha menjalankan syariah." Hari itu, Jad masuk Islam dan mengubah namanya menjadi Jadullah Al-Qurani. Dia berjanji untuk mempelajari Al-Quran dengan sebaik-baiknya dan semampunya.
Tentu saja keluarganya yang beragama Yahudi, terutama ibunya yang profesor, sulit menerima hal tersebut dan berusaha untuk mengembalikan Jad kepada keyakinan semula. Sang ibu berjuang dengan berbagai cara, bahkan mengajak teman-teman dari kalangan intelektual Yahudi untuk memberi pengertian pada Jad. Ini berlangsung selama 30 tahun, tetapi tidaklah berhasil. Pengaruh Ibrahim yang bersahaja ternyata mengalahkan semua orang-orang pintar di sekitar Jad. Jadullah pernah berkata, "Saya menjadi muslim di tangan seorang lelaki yang justru tidak pernah berbicara tentang agama. Tidak pernah berkata, 'Kamu Yahudi, kamu kafir. Belajarlah agama, jadilah muslim.' Tetapi ia menyentuh saya dengan akhlak, sebaik-baiknya perilaku, memperkenalkan kepada saya sebaik-baiknya kitab, yaitu Al-Quran. Jadullah mempelajari Al-Quran serta memahami isinya. Kemudian ia berdakwah di Eropa hingga berhasil mengislamkan 6.000 Yahudi dan Nasrani. Suatu hari, Jadullah membuka lembaran-lembaran Al-Quran hadiah dari Ibrahim itu. Tiba-tiba ia mendapati sebuah lembaran bergambarkan peta dunia. Pada saat matanya tertuju pada gambar benua Afrika, nampak di atasnya tertera tanda tangan Ibrahim dan di bawah tanda tangan itu tertuliskan ayat, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah," yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Dia pun yakin bahwa ini adalah wasiat dari Ibrahim dan ia memutuskan untuk melaksanakannya. Beberapa waktu kemudian, Jadullah meninggalkan Eropa. Dia pergi berdakwah ke negara-negara Afrika yang diantaranya adalah Kenya, Uganda, serta negara-negara sekitarnya. Jadullah berhasil mengislamkan lebih dari 6 juta orang dari suku Zolo. Ini baru satu suku, belum dengan suku-suku lainnya. Jadullah Al-Qurani meninggal tahun 2003. Dalam perjalanan hidupnya sebagai seorang muslim, selama 30 tahun lebih ia telah mengislamkan lebih dari 6 juta orang di Afrika. Sementara itu ibunya masuk Islam di tahun 2005, di usia 78 tahun, 2 tahun setelah meninggalnya sang anak, Jadullah Al-Qurani. Sahabat La Tahzan yang dirahmati Allah, kisah ini merupakan kisah nyata luar biasa yang sangat inspiratif, terutama bagi para juru dakwah. Dan kenyataannya masih banyak dari saudara muslim kita yang masih suka mengkafir-kafirkan saudara muslim yang lain hanya karena berbeda cara memaknai sebuah atau beberapa ayat Al-Quran atau hadis. Semoga kita termasuk muslim yang kafah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innahu min Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim.